Baik, selamat siang pada teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 8, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama, Adrisyana Korismamunda. Yang kedua, Asti Lalaga, saya sendiri selaku moderator. Di sini, kami akan membawakan materi tentang variansi dan standar deviasi atau simpangan baku, dan yang kedua tentang ukuran dispersi dengan kuartil. Kepada pemateri pertama saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Andrisyana Korismamunda. Saya akan membawakan materi mengenai variansi dan standar deviasi atau simpangan baku. Variansi adalah rata-rata hitung dan kuadrat simpangan setiap pengamatan terhadap rata-rata hitungannya. Sedangkan simpangan baku atau standar deviasi adalah salah satu ukuran dispersi yang diperoleh dari akar kuadrat positif variansi. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal mengenai variansi dan standar deviasi atau simpangan baku. Baik, saya akan mengerjakan soal mengenai variansi dan standar deviasi atau simpangan baku. Di sini sudah ada tinggi badan dan frekuensinya, dan sudah ada rumusnya, yaitu yaitu S kuadrat sama dengan sigma S kuadrat sama dengan akar sigma Fi dikalikan Xi kurang X rata-rata dikuadratkan 2. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai tengah atau Xi nya, yaitu dengan menjumlahkan tinggi badan dari 151 tambah 152 tambah 155 dibagi 2, yaitu 151 tambah 155 hasilnya 306 dibagi 2 hasilnya 153. Yang berikut 156 tambah 160 sama dengan 316 dibagi 2 sama dengan 158. Baik, setelah kita mendapatkan Xi nya, kita mencari dulu Fi kurang Xi nya, yaitu dengan menjumlahkan frekuensi dikalikan Xi. 3 dikalikan 153 hasilnya 459. 4 dikalikan 158 hasilnya 632. Yang berikut 4 dikalikan 163 hasilnya 652. Yang berikut 5 dikalikan 168 hasilnya 840. Dan yang terakhir 3 dikalikan 173 hasilnya 519. Dan setelah itu kita menjumlahkan 459 sampai dengan 519 dan mendapatkan hasil 3102. Setelah itu kita mencari Xi kurang X rata-rata. Sebelum itu kita mencari dulu Xi nya dengan rumus Xi X rata-rata sama dengan sigma Fi kurang Xi per N. 3102 ini kita ambil dari penjumlahan dari Fi kurang Xi, yaitu 3102 dibagi 19. 19 nya itu adalah jumlah dari data frekuensi, sama dengan 100 sama dengan 163,26. Kita sederhanakan lagi menjadi 163,3. Baik, setelah kita mendapatkan X rata-ratanya, kita masuk ke Xi kurang X rata-rata, yaitu dengan 153 kurang 163,3 mendapatkan hasil negatif 10,3. Yang berikut 158 kurang 163,3 mendapatkan hasil negatif 5,3. Yang berikut 163
kurang 163,3 mendapatkan hasil negatif 0,3. Yang berikut 168 kurang 163,3 mendapatkan hasil 4,7. Dan yang terakhir 173 kurang 163,3 mendapatkan hasil 9,7. Yang berikut kita mencari XI kurang X rata-rata dikuadratkan 2, yaitu dengan mengalihkan negatif 10,3 sebanyak 2 kali. Negatif 10,3 dikalikan negatif 10,3 hasilnya 106,09. Yang berikut negatif 5,3 dikalikan negatif 5,3 hasilnya 28,09. Yang berikut negatif 0,3 dikalikan negatif 0,3 hasilnya 0,09. Yang berikut 4,7 dikalikan 4,7 mendapatkan hasil 22,09. Dan yang terakhir 9,7 dikali 9,7 hasilnya 94,09. Baik, yang terakhir kita akan mencari FI dikalikan XI kurang X rata-rata dikuadratkan 2, yaitu dengan F ini adalah frekuensi, yaitu dengan 3 dikalikan 106,09 318,27. Yang berikut 4 dikalikan 28,09 hasilnya 112,36. Yang berikut 4 dikalikan 0,09 hasilnya 0,36. Yang berikut 5 dikalikan 22,09 hasilnya 110,45. Dan yang terakhir 3 dikalikan 94,09 dapatkan hasil 282,27. Setelah itu kita menjumlahkan 318,27 sampai dengan 282,27 dan mendapatkan hasil 823,71. Setelah itu kita masuk ke rumus yang sudah saya tulis sebelumnya. Kita masukkan hasil pengerjaan dari FI dikalikan XI dikuadratkan 2 dan mendapatkan hasilnya 823,71. Jadi akar 823,71 per N nya itu 19 sama dengan akar 823,71 dibagi dengan 19 sama dengan akar 43,35 sama dengan akar 43,5 sama dengan akar 43,35 sama dengan 6,58. Baik, akar 43,5 ini disebut sebagai variansi, sedangkan 6,8 disebut sebagai standar deviasi.
standar deviasi atau simpangan baku. Baik, inilah hasil kerja saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya atas nama Asti Lalaga selaku pemateri kedua yang akan membahas tentang ukuran dispersi dengan kuartil. Ukuran dispersi atau ukuran variansi atau ukuran penyimpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Sedangkan kuartil dari sekumpulan data adalah nilai-nilai yang membagi 4 secara sama dari sekumpulan data itu setelah diurutkan menurut besarnya. Baik, di sini saya sudah buat contoh soal dari ukuran dispersi dengan kuartil, di mana interval kelas ini 164,5 sampai dengan 167,5, frekuensinya 6. 167,5 sampai dengan 170,5, frekuensinya 7. 170,5 sampai dengan 173,5, frekuensinya 8. 173,5 sampai dengan 176,5, frekuensinya 11. 176,5 sampai dengan 179,5, frekuensinya 7. 179,5 sampai dengan 182,5, frekuensinya 6. 182,5 sampai dengan 185,5, frekuensinya 5. Baik, jadi di sini ada XI. XI ini kita ambil titik tengah dari interval kelas. Jadi 164 sampai dengan 164,5 sampai dengan 167,5, titik tengahnya yaitu 166. 167,5 sampai dengan 170,5, titik tengahnya yaitu 169. 170,5 sampai dengan 173,5, titik tengahnya yaitu 172. 173,5 sampai dengan 176,5, titik tengahnya yaitu 175. 176,5 sampai dengan 179,5, titik tengahnya yaitu 178. 179,5 sampai dengan 182,5, titik tengahnya yaitu 181. 182,5 sampai dengan 185,5, titik tengahnya yaitu 184. Di sini ada frekuensi kumulatif. Jadi, maksud dari frekuensi kumulatif ini yaitu frekuensi sebelum adanya interval kelas. Jadi, sebelum ada interval kelas, frekuensi kumulatifnya 0. Setelah ada interval kelas, frekuensinya 6. Jadi, frekuensi kumulatif awal ditambah dengan frekuensi interval kelas pertama, yaitu 0 ditambah dengan 6 sama dengan 6. 6 ditambah 7 hasilnya 13. 13 ditambah 8 hasilnya 21. 21 tambah 11 hasilnya 32. 32 tambah 7 hasilnya 39. 39 ditambah 6 hasilnya 45. 45 ditambah 5 hasilnya 50.
Jadi, setelah kita mendapatkan frekuensinya, titik tengah frekuensi kumulatif, kita akan mencari LK1, LK2, dan LK3. LK1, LK1 sama dengan N per 4 sama dengan 50 bagi 4, dimana 50 ini, dimana N ini adalah banyaknya data. Jadi 50 ini dapatkan dari jumlah frekuensi sama dengan 12,5. LK2 sama dengan N per 2 sama dengan 50 bagi 2 sama dengan 25. LK3 sama dengan 3 dikali N per 4 sama dengan 3 dikali dengan 50 dibagi 4, hasilnya 37,5. Setelah kita mendapatkan LK1, LK2, dan LK3, kita kembali lihat ke tabel yang di atas. Di sini LK1 itu sama dengan 12,5, sehingga frekuensi kumulatifnya itu LK1 itu terletak pada frekuensi kumulatif 6 sampai dengan 13. Jadi, pada interval kelas LK1 itu terletak pada 167,5 sampai dengan 170,5. Sedangkan LK2 sama seperti yang di atas. LK2 itu sama dengan 25. Jadi, frekuensi kumulatifnya itu LK2 itu terletak pada 21 sampai dengan 32. Jadi, pada interval kelas LK2 itu terletak pada 173,5 sampai dengan 176,5. Sedangkan LK3 hasilnya itu 37,5. Frekuensi kumulatifnya itu 32 sampai dengan 39. Sehingga LK3 itu terletak pada interval kelas 176,5 sampai dengan 179,5. Setelah kita menentukan LK1, LK2, dan LK3, kita tentukan FK1-nya, yaitu saya sudah buat di sini. FK1 ini kita dapatkan dari frekuensi interval kelas, yaitu 7. FK2 kita dapatkan dari frekuensi interval kelas, yaitu 11. FK3 sama seperti yang di atas, kita dapatkan dari frekuensi interval kelas, yaitu 7. Sehingga frekuensi F ini kita dapatkan dari frekuensi kumulatif, yaitu 6. Yang kedua, sama seperti yang di atas, didapatkan dari frekuensi kumulatif, yaitu 21. Dan seterusnya. Sampai dengan F yang ketiga ini kita dapatkan dari frekuensi kumulatif ini, 32. Maka kita masuk ke rumus yang di atas, yaitu K1 sama dengan LK1 ditambah N per 4 kurang F per FK1. Jadi di sini rumusnya saya sudah buat. K1 sama dengan LK1 ditambah N per 4 kurang F per FK1. Jadi K1 sama dengan 12,5 ditambah 50 per 4 kurang 6 per 7 atau dibagi 7, hasilnya sama dengan
2,714. Yang ke berikut K2. K2 sama dengan LK1 ditambah N per 2 kurang F per LK1. Jadi rumus K2 di sini dengan LK1 ditambah N per 2 kurang F per LK1. Jadi K2 sama dengan 12,5 ditambah 50 per 2 kurang 21 dibagi dengan 12,5. Hasilnya sama dengan 4. Lalu untuk K3 rumusnya yaitu K3 sama dengan LK3 ditambah 3 kali N per 4 kurang F per FK3. Jadi rumus K3 sama dengan LK3 ditambah 3 kali N per 4 kurang F per FK3. Jadi K3 sama dengan 37,5 ditambah 3 kali 50 per 4 kurang 32 dibagi dengan 7. Hasilnya sama dengan 6,142. Sekian dari saya, terima kasih.